Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Barulah kita masuk kepada topik kita. An Abi Malik Haris ibn Asim. An Abi Malik Haris ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlan au tamla ma bainas samai wal ardi wassalatu nur wassadaqatu burhan wassabru diya'un. Ada guys? Nah, ditambahin. Gak lengkap berarti itu hadis. Wassabru diya'un. Wassabru diya'un. Wassabru ini artinya sabar. Diya'un artinya cahaya. Sudah? Wassabru diya'un. Ya kalau tidak bahasa tulisan Arab, tulisan Latin saja jadi tulisan wassabru diya'un. Kita lanjut. Wal Qur'anu hujjatul laka. Wal Qur'anu hujjatul laka. Au alaika. Kullun nasi yaghdu. Wa ba'i'u nafsahu. Wa mu'tiquha. Au mubiquha. Wahu Muslim. Alhamdulillah, itu hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini bersumber daripada sahabat Rasulullah Abu Malik. Kunyahnya Abu Malik, namanya Haris bin Asim. Haris bin Asim. Haris bin Asim berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hadis ini hadis qauliyah, karena mengutip perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah bagian daripada iman. Nah, berarti iman itu banyak cabangnya. Iman itu banyak cabangnya. Sering kita dengarkan an-nazafatu minal iman. Walaupun itu bukan hadis, tapi maknanya bagus. Kebersihan bagian daripada iman. Tapi itu bukan hadis. Yang hadis yang mana? Yang ini. At-tuhuru syatrul iman. Jadi at-tuhuru ini maksudnya orang yang bersuci. Maka ini perbuatannya. Berarti bersuci itu adalah tanda seseorang dia memiliki iman. Ya, bersuci itu tanda memiliki iman. Tentu makna bersuci di sini boleh jadi ada seorang yang mengartikannya mensucikan batinnya, atau bersuci di sini artinya maksudnya itu adalah seperti kita berwudu, mandi janabah, apalagi tayamum, istinja. Nah, itu adalah bagian-bagian daripada yang namanya bersuci at-tuhuru. Jadi bisa juga kita maknakan bahwa orang yang punya iman dia akan sentiasa ingin berbuat bersuci. Dan orang yang bersuci itu tanda dia memiliki iman. Sampai di sini paham? At-tuhuru syatrul iman. Jadi bersuci itu adalah bagian daripada iman. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Apa artinya di situ? Berarti kalimat ini sudah kita bahas tadi, ya kan? Kalimat alhamdulillah ini adalah memenuhi timbangan. Apa maksudnya memenuhi timbangan? Bahwa nanti setiap manusia ini akan menghadapi timbangan-timbangannya.
Walaupun ulama berselisih mengenai apa yang mau ditimbang. Orangnya mau ditimbang atau amalnya mau ditimbang. Apakah amalnya ditimbang atau catatan amalnya yang ditimbang? Karena kelak ada beberapa amal yang dia itu nanti di akhirat dia akan berwujud. Di akhirat nanti amal itu berwujud. Suatu hari ada orang jahat, orang nakal. Memang dia nakal aja. Tapi entah macam mana ceritanya, sebelum dia itu nakal, atau mungkin pada waktu dia waras lah kita bilang dulu, dia sempat menghafal surat Tabarok Al-Muluk. Jadi waktu mau udah mati dia, dimasukkan dalam alam barzah, selera kali malaikat menengok dia. Mantap ini bang, memang ini mau dihajar ini katanya. Tapi begitu mau dipukul, berwujudlah Al-Muluk ini seperti seseorang. Berarti ada amal yang bisa berwujud, ada amal yang berwujud. Apakah amalnya berwujud atau yang lain? Perhatikan di hadis yang lain. Di hadis yang lain ada seorang yang berdosa banyak sekali. Dan berdosanya ini ternyata dicatat dalam bitokoh. Bitokoh itu catatan. Nah, catatannya mau ditimbang. Rupanya Allah bilang, kamu tidak dianiaya pada hari ini, ada catatan kebaikanmu juga. Catatannya satu bitokoh saja, melawan bitokoh keburukannya dari mata memandang terus masih panjang itu dia. Maka ditimbanglah kedua bitokoh. Nah, perhatikan, yang tadi yang mau ditimbang itu nanti amalnya atau wujud daripada amalnya itu atau catatannya saja. Nah, dari sini ulama berselisih, ada yang bilang yang ditimbang itu adalah catatannya, atau mungkin orangnya, atau mungkin wujud daripada amalnya itu. Wallahu ta'ala alam. Tapi intinya semuanya percaya bahwa ada timbangan, ada timbangannya. Dan kita semuanya kepingin pada waktu itu timbangan kita penuh. Dalam hadis ini disebutkan walhamdulillahi tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Makanya sering-seringlah kita bersyukur. Alhamdulillah. Apalagi bersyukur pada waktu nggak punya duit. Itu keren kali. Alhamdulillah ya Allah. Waktu nggak punya duit itu bersyukur. Waktu hilang handphone bersyukur. Itu luar biasa. Itu luar biasa itu dia. Sering begitu dalam hadis ini sering dijelaskan waktu seseorang itu mendapatkan musibah, Allah tanya apa kalimat yang pertama kali keluar dari mulut hambaku itu. Sering astagfirullah. Kalau gitu sekarang diganti itu dia. Alhamdulillah. Cuma orang bilang nih apa ini aneh ini. Masa hilang barang alhamdulillah. Cuma orang nggak, belum belajar hadis berarti. Belum ngaji di rumah. Jangan sombong aja. Innallaha walhamdulillahi tamlaul mizan, dan kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi. Nah, kalau di sini dia digabung. Ada bacaan subhanallah, ada juga bacaan alhamdulillah. Pertanyaannya, coba pikirkan, gunakan akal. Karena Allah sering menyindir kita, afala ta'qilun. Apa kamu tidak berpikir? Coba kita gunakan pikiran kita. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih mulia? Kalimat alhamdulillah atau kalimat subhanallah? Ayo, mana? Alhamdulillah atau subhanallah? Gak tahu kami Pak, belum tahu kami artinya. Coba dulu artinya. Kalau subhanallah, maha suci Allah. Apa maksudnya Pak? Maha suci Allah. Begini dia. Kita ini manusia apa tidak? Oke. Allah itu manusia apa tidak? Tidak manusia. Kita ini makhluk apa tidak? Makhluk. Allah itu makhluk apa tidak? Tidak. Allah itu khalik. Sifatnya makhluk itu punya salah. Kalau khalik pencipta ada nggak salahnya? Nggak ada salahnya.
kita tengok misalnya begini, kita ini makan apa tidak? Kita makan. Kita hidup apa tidak? Kita hidup. Allah hidup apa tidak? Hidup. Tapi apa Allah makan? Tidak. Kalau manusia, dia hidup, kalau tak makan dia mati. Kalau Allah, dia tidak makan, tapi dia tidak mati. Dia tidak makan, tapi dia tidak. Tapi kalau makhluk, dia hidup, tapi kalau dia tidak makan, dia mati. Kalau begitu, kita bilang Maha Suci Allah. Maksudnya apa? Allah itu suci dari seperti yang kita ini. Ada kita bilang, wah itu kuat itu, kenapa? Wah dia mengatur di orang dalam itu begini. Kita bilang dia kuat. Begitu satu hari kita suruh dia tak makan, lemas dia. Iya kan? Katanya kuat. Kenapa dia lemas? Kalau begitu, kuat-kuatnya manusia kalah dengan sepiring nasi. Iya kan? Kalau kuat dia lebih hebat daripada nasi, cobalah nggak makan. Iya kan? Cobalah nggak makan. Makanya Allah menyindir orang-orang yang mengatakan Isa itu Tuhan. Allah bilang apa? Isa itu makan, kata Allah. Sampai dibuat lukisannya itu, ya kan? Iya kan? Apa nama lukisan itu? Last Supper itu kan, perjamuan kudus. Gambar Nabi Isa bersama dengan kawan-kawannya dihidangkan roti. Nabi Isa itu makan. Itu apa artinya? Nabi Isa takluk dengan makhluk yang lain. Artinya kalau nggak makan ya lemas. Allah bilang, kalau kamu memang itu menyembah Isa itu makan, kata Allah. Sementara Allah tidak makan. Maha suci Allah. Jadi kalau kita tengok misalnya ada sesuatu yang jelek, ada pada perbuatan-perbuatan yang tidak pas, kita bilang subhanallah. Kalau Allah nggak begitu. Itu kalimat subhanallah. Jadi kalimat subhanallah itu mensucikan maksudnya. Mensucikan apa? Menganggap Allah suci dari perbuatan-perbuatan seperti manusia. Tapi kalau alhamdulillah, apa maksud alhamdulillah? Kita memuji Allah. Bukan mensucikan Allah, tapi udah di atasnya. Memuji Allah. Ibaratnya begini, kalau ibaratnya ada barang yang kotor, memandikannya itu namanya subhanallah. Memberikannya parfum itu namanya alhamdulillah. Ini ibaratnya saja lah kira-kira begitu. Jadi di sini kita bisa pahami yang alhamdulillah sudah pasti subhanallah. Tapi subhanallah kalau mau lebih bagus lagi tingkatkan menjadi alhamdulillah. Maksudnya? Nah di sini wa subhanallahi walhamdulillah tamlani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Coba kita bayangkan. Ayo dipikirkan. Alhamdulillah dan subhanallah memenuhi langit dan bumi. Apa kira-kira maksudnya itu? Bisa kita pahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dalam pandangan kita itu kan cuma dua saja. Kalau jelek kita bilang subhanallah. Kalau bagus kita bilang alhamdulillah. Iya kan? Yang bagus kita memuji Allah, kalau ada yang jelek Allah nggak seperti itu. Subhanallah. Allah Ta'ala. Masya Allah. Itu terjadi sesuai dengan kehendaknya, sya'nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bagus-bagus kita tengok, Masya Allah. Yang bagus-bagus kita lihat, Masya Allah. Cuma sekarang ini orang tumpang tindih. Yang cantik, wah cantik kali, Subhanallah. Cantik. Terbalik pakainya itu. Jadi sekarang jarang orang begitu. Wah, astagfirullah cantiknya. Oh itu boleh juga ya. Ini kedua ini. Oke, kita lanjut. Jam berapa? Setengah 10:05. Oke, masih ada waktu kita hampir kita habiskan. Berikutnya, wassolatu nur. Sholat itu cahaya. Oke, sholat itu cahaya. Apa maknanya sholat itu cahaya? Perhatikan Bapak, ya Allah, astagfirullah. Semoga kita diselamatkan dari keadaan yang jelek. Sholat itu cahaya. Dari mana kita bisa mendapatkan langkah?
dari penglihatan, ya kan? Kalau penglihatan kita tiba-tiba hilang, apakah kita itu bisa melanjutkan perjalanan kita? Terhenti. Kenapa? Kita nggak tahu mau melangkah ke kanan atau ke kiri. Sehingga dikatakan sholat itu cahaya. Cahaya itu maksudnya apa? Petunjuk. Sholat itu cahaya, artinya dia petunjuk. Dan sholat itu menjadi cahaya dalam dua keadaan. Sholat menjadi cahaya dalam dua keadaan. Waktu sholat dikerjakan, maka dia akan menjadi nur dalam dua keadaan. Yang pertama keadaan di dunia, yang kedua keadaan di akhirat. Apa Pak maksudnya sholat itu jadi cahaya di dunia? Orang yang sholat, maka dia mendapati dirinya mendapatkan hidayah, diberitahu oleh Allah mana yang benar, mana yang salah. Itu maksudnya sholatnya menjadi cahaya. Sehingga as-sholatu tanha anil fahsya wal munkar. Tahu dia ini fahsya, ini dia mungkar, ini gak usah dikerjakan lah. Dari mana dia dapatnya itu? Dari sholat. Makanya suatu hari ada seorang laki-laki yang jumpa, ya Rasulullah, aku oke lah Islam ini, haji-haji, puasa-puasa, tapi sholat gak apa-apa, sholat lah, tapi kayak mana lah, aku kerja bukan gini, jualan Rasulullah. Kadang-kadang ini agak-agak membongkar lah sedikit gitu. Baru nih bang, baru kali pun ini bang, dalam hati baru kemarin. Jadi ya Rasulullah, masih ada lah aku bisa, belum bisa lah aku berhenti 100% berbohong ini. Kata Rasulullah, apa salat Rasulullah. Begitu masa mana? Ya udahlah, kata Rasulullah. Pergi dia, tapi salat terus ya. Ya. Sampai-sampai orang yang di belakang Rasulullah tanya, ya Rasulullah, apa boleh rupanya berbohong? Enggak, kata Rasulullah. Lalu tadi dia biarkan nanti sholatnya yang akan memperbaiki. Artinya orang yang terus konsisten melakukan sholat, maka sholat itu akan menjadi cahaya. Cahaya di mana? Cahaya di dunia. Yang kedua, cahaya pada waktu di akhirat. Pada waktu di akhirat, la haula wala quwwata illa billah. Semua manusia itu pasti menjalani sirat. Ada sebuah jembatan yang menghubungkan antara suatu tempat dengan surga. Pada waktu itu manusia melihat di bawahnya itu neraka, di hadapannya itu surga. Semua orang ingin sekali melewati jembatan itu dengan selamat. Di ujung jembatan itu Rasulullah sudah ada di situ sambil berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan ya Allah, ya Allah selamatkan ini ya Allah. Karena kita ini sedang mau di situ, maka kita pun akan melewati sirat itu dengan amal kita. Orang yang amalnya banyak, yang macam tadi saya bilang itulah, ya kan? Maka dia seperti kilatan cahaya. Sampai-sampai ditanya dia, nampakmu tadi neraka? Entah, gue nggak tahu. Ya nggak nampak, saking cepatnya dia melewati sirat itu. Diceritakan dalam hadis ada yang seperti kuda yang berlari kencang. Nampak, tapi seperti kita naik kereta api lah, iya kan? Nampak atau naik mobil kita lihat itu dia tidak mengkhawatirkan karena dengan kecepatan yang tinggi. Ada orang yang seperti berlari. Nah ini agak lumayan ini dia kalau berlari. Karena takutnya iya kan? Masih terasa dia. Aspal itu kok di mobil kan nggak terasa. Apalagi kok AC mantap, apalagi laju aja dia, lewati itu dia. Tapi kalau seandainya yang naik kereta ibaratnya dia masih dikhawatir dia, jangan slip ban gitu. Ada seperti orang yang berlari kencang. Nah itulah seperti yang naik kereta itu kira-kiranya dia, masih khawatir dia. Jadi ibaratnya masih terasa hawa-hawa dari neraka itu dia. Bapak la haula wala quwwata illa billah. Dalam sebuah hadis, neraka itu suatu hari tiba-tiba ada suara bung, kuat begitu dia. Rasulullah menjelaskan apa itu Rasulullah. Ada yang melempar batu 70 tahun yang lalu. Baru hari ini baru nyampe ke dasarnya neraka. Itu beko manapun nggak sanggup nutupnya itu Pak. 70 tahun dijatuhkan batu baru sampai ke dasarnya neraka. 70 tahun.
Luar biasa itu. Setelah itu ada orang yang seperti berjalan. Ada juga orang yang merangkak. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba nanti lampu dimatikan. Lampu dimatikan. Pada waktu itulah kita membutuhkan cahaya. Diceritakan dalam hadis itu, masalahnya diceritakan. Jadi dia membaca hadisnya dramatis, membacanya. Jangan sampai kayak gini akhirnya. Diceritakan tentang seseorang yang bertanya, aku ini kawan sekantormu, aku ini yang kita sama-sama ini loh. Diceritakan, tapi nggak ada yang mau sama-sama menunggu. Semua sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga ada yang dia cahaya amalnya itu ya cukup untuk di jalannya aja lah, macam dia bawa senter 10 watt aja lah. Tapi bolehlah di jalan di situ dia. Ada orang yang banyak di cahayanya, tapi orang tidak mau saling tunggu pada waktu itu. Wassalatu nur. Diceritakan dalam hadis orang-orang yang mengerjakan sholat di malam hari, sholat isya, sholat subuh, ya kan? Orang-orang yang mengerjakan sholat di waktu yang gelap, kelak akan mendapatkan cahaya. Jadi pada waktu gelap nanti dia dapat cahaya. Kenapa? Karena dulu pada waktu gelap dia mengerjakan cahaya. Apa cahayanya? Wassalatu nur. Sholat itu adalah cahaya. Paham ya? Wassalatu nur. Wassadaqatu burhan. Wassadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Makanya nama orang banyak, nama orang itu burhan. Nah, dipelesetkan orang pula dia burhan ini. Kata orang begitulah. Tapi tak pas itu. Burhan itu artinya bukti. Burhan itu artinya apa? Bukti. Wassadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Apa maksudnya kira-kira? Sedekah itu bukti. Apa maksudnya itu dia? Bukti apa rupanya itu dia? Bukti iman. Sedekah itu bukti iman. Perhatikan ini. Kalaulah Bapak percaya bahwa tak ada hari akhir, mau Bapak menjamu tamu yang bukan kawan kerjaan atau yang tak ada manfaatnya untuk dunia, mau menghabiskan duit untuk itu? Kalau yakin tak adanya hari akhir, nggak adanya hari penimbangan. Untuk apa misalnya berderma? Untuk apa kita itu bersedekah? Kita balik. Kenapa kita bersedekah? Karena kita percaya bahwa setelah mati ada lagi kehidupan, dan kehidupan di situ sangunya, duitnya, rekeningnya itu tengok daripada sekarang. Makanya dibilang wassadaqatu burhan. Sedekah itu bukti apa? Bukti apa? Bukti bahwa orang itu punya iman. Apa maksudnya? Kalau dia ria, payah dia itu bersedekah. Kalau dia tak beriman, payah itu dia bersedekah. Untuk apa aku kasih? Buang-buang duit aja ini, katanya. Tapi karena dia percaya, jangankan kacang, duduk saja kita di rumah ini bukti bahwa orang yang punya rumah itu punya iman. Ya, memang seperti itu keadaannya. Saya tanya ya, ini kita buat untuk urusan dunia, karena biasanya kok urusan dunia pandai kali ya ini. Iya kan? Kalau Bapak itu ditelepon sama bos, apa? Iya Pak, itu nanti ada saudara saya mau datang. Dia mau jalan-jalan ke Kisaran. Saya nggak tahu kayak mana Kisaran ini. Siapa yang kira-kira ya? Saudara saya. Ini yang telepon ini GM. Kira-kira Bapak mau bagi mengantar orang itu? Saudaranya? Hah? Gratifikasi. Kita kerja di sebuah perusahaan. Lalu ada orang yang memiliki kekuasaan itu memberikan kita peluang untuk itu.
Maka orang berlomba-lomba supaya apa? Supaya bisa menservis, supaya dia mendapatkan jabatan. Itu dalam artian apa? Karena dia percaya bahwa kalau dia baik sama sama keluarga bosnya ini, dia akan diberikan jabatan. Paham maksudnya di sini? Nah, kita di sini kalau kita mau berbuat, kalau kita mau tengok nanti di akhirat hidup kita seperti apa, tengok pengeluaran kita seperti apa. Senang saja dia. Coba kita bayangkan, sedikit aja kita bayangkan, sedikit saja. Kalau mengingat-ingat pemberian yang kita lakukan, kira-kira nanti kita di sana ini jadi orang kaya atau jadi orang sederhana? Jangan dijawab, hati ada yang menjawab. Iya kan? Hati ada yang menjawab. Kalau rasa-rasanya, mak, aku tak, kalau dari pemberian kayaknya kacau nih, tak bagus. Kalau begitu cari lubang yang lain. Dari zikir, kan senang kalau zikir. Tak bisa dari zikir, cari dari sholat, cari dari ilmu, banyak pintunya. Cari dari puasa, cari dari salam, cari dari memuliakan tamu, cari dari menyenangkan orang, banyak pintunya, banyak lubangnya. Itulah kenapa kita belajar ilmu hadis. Lanjut. Wasobru diapun, dan sabar itu adalah cahaya. Nah, itu adalah sabar itu cahaya. Maksudnya itu adalah sabar itu bisa membakar dosa. Apa maksudnya Pak? Sabar itu bisa membakar dosa. Begini, tadi ada nur, ini ada diaun. Apa bedanya? Ini ibarat cahaya bulan dengan sinar matahari. Apalah beda cahaya bulan dengan sinar matahari? Kalau cahaya bulan ada nggak panasnya? Nggak ada. Kalau sinar matahari ada panasnya. Ibaratnya diaun itu cahaya yang memiliki panas sehingga dia membakar dosa-dosa dan kesalahan. Jadi kesabaran itu bisa menghapuskan dosa. Ada 3 jenis kesabaran. Yang pertama namanya sabar untuk berbuat taat. Ya, sabar untuk berbuat taat. Contohnya apa? Contohnya kita inilah sekarang ini. Sabar Bapak di sini. Ya, sabar. Padahal di rumah lebih enak, bisa santai, kok mau tidur, sambil nonton, sambil main game, bisa main game. Tapi disabarkan. Sabar, ini namanya sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar untuk tidak maksiat. Nah, sabar untuk meninggalkan maksiat. Apa contohnya sabar meninggalkan maksiat? Tengok, perhatikan ini dia. Suatu hari ada seorang laki-laki berteman dengan kawan-kawannya. Yang kawannya itu punya kebiasaan minum minuman keras. Oke, minum minuman keras. Dan dia itu bukan tidak pernah minum minuman keras, tapi pada waktu itu ketika kawannya mengajak dia untuk main-main, kumpul-kumpul bersama kawan-kawannya, maka dia ikut-ikut datang. Kenapa? Selera datang. Begitu kawan-kawannya memesan satu ini minuman beralkohol, begitu tanya dia, alkohol aja. Nah, ini namanya sabar untuk tidak bermaksiat. Nah, jadi banyak ini pilihannya nih dia. Nah, ketika ada pilihan-pilihan maksiat, dia sabar untuk memilih yang tidak bermaksiat. Bapak-bapak itu punya peluang untuk bermaksiat, punya peluang, tapi lebih ngumpul-ngumpul main dam batu di depan rumahnya Bang Anto. Bisa nggak dapat pahala tuh Pak? Bisa, ada caranya. Bisa. Main dam batu bisa menghasilkan pahala. Innamal amalu binniyat. Bapak, kan ini Bang kalau begitu. Niatnya menghindari maksiat. Niatnya menghindari maksiat. Tengok ya, ada ajakan. Yang ajakan ini maksiat. Bapak ini sedang galau, sedang gak enak. Ada maksiat ini dia. Kalau seandainya maksiat itu diteruskan, diikuti, gara-gara kita mau, kita kan di rumah aja bosan. Ada kawan ngajak karaoke, udah jelas maksiat. Yang di karaoke itu ada perempuan kah atau segala macam lah, minum-minuman yang ini yang disediakan di situ.
Lalu supaya Anda bisa melawan kebosanan di rumah dan tidak milih ikut pergi karaoke, main dam batu di depan rumah Bang Anto, itu garansi itu adalah pahala. Itulah namanya dam batu yang bisa menghasilkan pahala. Juga 3 malam bisa juga. Ya, itu namanya dam batu yang bisa menghasilkan pahala. Sampai-sampai ulama itu punya perselisihan mengenai ada nggak hukum mubah. Mubah itu ada nggak mubah? Nggak ada dosa dan nggak ada pahala. Menurut satu ulama nggak ada yang mubah katanya. Contoh misalnya minum teh, ini hukumnya apa? Mubah kan? Mubah. Kalau dalam ulama, ada ulama satu pendapat mengatakan ini bukan mubah. Ini namanya tarku maksiat. Apa maksudnya? Meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena dengan minum teh saya nggak minum wine. Kalau niat saya minum teh supaya saya nggak minum wine, maka minum teh berubah menjadi sunnah. Jadi bisa Pak kita akali itu dia. Ibadah-ibadah itu bisa. Perbuatan-perbuatan yang orang bilang mubah itu bisa jadi sunnah. Niatkan innamal a'malu binniyat. Main game bisa nggak berpahala? Bisa. Kalau main game itu untuk melalaikan bapak dari kawan yang ngajak misalnya mencuri atau kawan yang mengajak bermaksiat, game tadi bisa berubah menjadi tarku maksiat. Cuma masalah sekarang ini orang meninggalkan yang wajib gara-gara game. Maka game berubah menjadi dosa. Innamal a'malu binniyat. Maka tergantung game. Orang bilang gini, Bang, apa hukum musik? Loh, sederhana saja, tengok habis musik ngapain gitu. Kalau musik tadi digunakan untuk dengan musik dia jadi meninggalkan yang haram, maka pada waktu itu musik berubah menjadi tarkul maksiat, meninggalkan maksiat. Tapi kalau gara-gara musik menjadi penghantar orang, misalnya, contoh nih, ada karaoke, oke, yang di dalam orang itu minum-minuman keras. Kalau buat supaya orang datang, maka diundang artis yang terkenal yang lagunya itu sedang viral. Saya tanya, supaya orang datang ke karaoke itu, dan di karaoke orang minum. Saya tanya, hukum musiknya apa? Haram karena musiknya mengantarkan kepada maksiat. Paham nggak di sini maksudnya? Karena musik itu boleh jadi menjadi alat kepada apa dia? Gitu dia. Paham ya? Nah, jadi di sini dikatakan wasobru diaun, sabar itu adalah pelita atau dia ini apa namanya itu sinar, ya pelita. Nah, salah satunya bentuk-bentuk kesabaran itu adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir. Sabar dalam menerima takdir. Bapak tengok kawan dulu semasa sekolah udah berpangkat-pangkat, iya kan? Udah jadi ini, udah jadi itu. Baru bapak tengok bapak ada pangkat juga lah. Tapi mungkin tidak seperti pangkat mereka. Baru bapak mengatakan, kenapa dulu aku begini? Kenapa? Sebelum kata-kata itu mau meluncur, sebelum perasaan itu mau datang, astagfirullahaladzim. Nah, ini namanya sabar dalam menerima takdir. Sabar menunggu. Bagaimana kalau sabar menunggu? Apa hukumnya? Tergantung apa yang ditunggu. Innamal a'malu binniyat. Kalau ada yang menyambung itu, Pak. Ada yang menyambung. Kalau sabar menunggu supaya dijanda lagi, Pak, apa hukumnya? Saya jawab. Tergantung bagaimana bentuk kesabarannya. Tergantung bagaimana bentuk kesabaran. Yang jelas tidak boleh mengganggu daripada istri orang. Contoh saja lah, bukan pertanyaan dari Bang Rizal gitu. Yang terakhir pertanyaan saya tambahkan sendiri. Berikutnya. Wal Quran. Oke. Wal Qur'anu hujjatul laka aw alaika. Masya Allah. Ini mau saya bahas dari tadi ini. Wal Qur'anu hujjatul laka aw alaika. Al-Quran itu kedudukannya dua bagi kita.
Al-Quran itu kedudukannya bagi kita bisa apa? Bisa dua. Hujjatulaka au alaika, penolong kepadamu atau yang memberatkanmu. Hujjah, hujjah bagi kita. Apa maksudnya hujjah bagi kita? Ya Allah, sudah aku baca dia. Kalau gitu oke. Ya Allah, sudah ku kerjakan dia. Kalau gitu oke. Ya Allah, sudah ku muliakan dia. Kalau gitu oke. Yang satu lagi, gara-gara aku menghinakan Al-Quran, gara-gara aku membiarkan Al-Quran, gara-gara aku tidak memperhatikan perintah Al-Quran, maka yang satu menjadi penolong, yang satu menjadi pemberat. Jadi Al-Quran itu bagi manusia dua keadaannya. Gak ada yang ketiga, Pak. Ah, maksudnya bisa nggak, Pak, sama kita santai aja, Quran slow-slow aja ya? Oh, nggak bisa, Quran nggak mau. Quran itu bagi kita keadaannya dua. Oleh sebab itu kita sambung majelis yang ketiga. Ada majelis perempuan, ada majelis laki-laki, ada majelis Al-Quran. Kita beri nama dia majelis tilawatul Quran. Kapan kita adakan? Ba'da maghrib. Bagi yang berhalangan datang, saya sampaikan, bagi yang berhalangan datang, beli Qur'annya, letakkan di situ. Kan sudah kita jelaskan, pandai-pandai dalam mencari amal. Beli Qur'annya, letakkan di situ. Bukankah orang yang baca kita tetap dapat juga? Ini kita harus bersiasat bagaimana caranya. Saya sampaikan lagi itu dia. Ini peluang lagi, mana tahu siapa yang mau nanti. Perhatikan. Kadangkala kita itu kepingin sholat. Sholat apa? Sholat wajib, udah pasti sholat wajib. Sholat sunnah, di mana? Di musola. Tapi kalau kita sholat wajib, yang kita hafal qul huwallahu inna atoina, qul huwallahu inna atoina. Kepingin kita tabarok, kepingin kita Al-Baqarah, kepingin kita Ali Imran. Apa kepingin kita membaca itu dia? Kadang-kadang kita kepingin membaca itu dia. Lalu macam mana caranya? Caranya macam mana? Beli Quran yang besar. Di Budi ada itu dia. Beli Quran yang besar, belikan standbook. Apa tahu standbook? Yang kalau orang tuh nyanyi itu dia. Nah, itu belikan di situ dia. Jadi di atasnya itu diletakkan. Jadi orang bisa kalau dia mau membaca surah-surah yang tengah-tengah, yang mungkin dia nggak hafal, tinggal buat di depan dia sholat. Allahu Akbar, setelah amin Al-Fatihah, dia tengok dia membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya surat yang nggak tahu itu dia. Bisa di rumah, Pak? Bisa buat di rumah. Sekarang ini kalau masih mau dibuat di musola belum punya itu. Musola itu belum punya. Ayo pikirkan, kita cari masing-masing di mana itu dia. Semalam itu pernah subuh-subuh itu saya dengar musola nggak azan gara-gara lampunya mati. Berarti Bapak kurang gerilya melihat, memantau tinggal berapa token di musola. Ayo gerilya lagi. Pastikan jangan sampai cuma token si fulan ada yang terisi di situ. Ayo, harus bulan banyak berganti-gantian. Kita lihat di situ dia. Dan ini nggak mesti rame-rame. Catat nomor tokennya, suruh kan kawan siapa yang mau manjat di situ, isikan di situ dia. Nggak perlu ada orang yang terlibat di situ. Bayangkan coba itu dia. Saya bayangkan saya azan di situ. Kadang-kadang saya hitung itu dia. Saya azan, habis azan datang 4 orang. Setiap orang yang datang tadi dapat apa tidak? Seandainya satu orang dapat 100, pahala saya berapa? Oh, saya 400. Karena azan saya itu mengakibatkan dia dengar dan dia datang. Ingat hadisnya, siapa yang menunjukkan suatu jalan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ini kan pintar-pintar kita di mana itu dia. Pintar-pintar kita memilihnya di mana-mana itu dia. Apa namanya? Pos-posnya itu dia. Di mana yang dia itu berlipat ganda gitu dia. Dan orang ini nggak hilang pahalanya, nggak kurang. Perhatikan lagi, apa saya sendiri dapat yang 400? Enggak. Ada juga yang 400. Siapa itu dia? Orang yang ngisikan tokennya. Karena saya azan pakai mic. Ini kita pandai-pandai, tapi apa dia aja? Enggak. Orang yang belikan keramiknya. Karena saya waktu azan saya berdiri di atas keramik. Orang yang memasangkan apa namanya? Speakernya. Mana di sini misalnya memanjatkan apa namanya?
memanjangkan. Panggil. Oh, cepat ya. Ini adalah kelihayan kita untuk melihat mana-mana tempat untuk itu. Karena Bapak-bapak, kita sudah rasakan banyaknya keinginan yang tidak terwujud semasa di dunia. Jangan lagi itu tidak terwujud di akhir. Saya rasa habis ya. Sedikit lagi ya. Kullun nasi yaghdu. Ini penutupnya. Kullun nasi yaghdu. Semua manusia itu berbuat. Ya, semua manusia itu berbuat. Jadi bukan kita saja, orang kafir pun berbuat, ya kan? Orang kafir berbuat. Jangan Bapak kira itu bahwa hanya orang-orang baik-baik saja itu dia yang berbuat untuk kebaikan ini. Orang-orang yang jelek pun mereka beresiko juga. Kita bilang, wah kami di sini Pak, oh capek kali kami di sini. Kenapa? Ngaji kami sampai jam 11. Bencong pulang pagi dia. Iya kan? Loh, enggak, saya bilang betul apa enggak saya bilang itu? Betul. Penjual narkoba besar nggak risikonya? Besar, kena tangkap polisi dan segala macam. Kulun nasi yaghdu, semua orang itu berbuat. Maka di situ fabai'u nafsahu, mereka menjual dirinya. Apa maksudnya menjual dirinya? Dia berbuat itu, nanti dirinya ini tergantung apa? Tergantung yang dilakukannya. Ada yang famu'tiquha, ada yang famu'tiquha au mubiquha. Ada juga orang yang memerdekakan dirinya, ada juga yang menjual dirinya. Tergantung kita, amalnya mau diarahkan kemana. Hadis ini rawahu Muslim. Jadi Bapak-bapak sebagai penutup saya sampaikan, hadis ini memberikan kita pengajaran. Ayo kita sama-sama beramal. Mudah-mudahan hadis ini memberikan pengajaran yang baik kepada kita. Amin.